teman-teman sekalian, saya akan memberikan beberapa contoh soal ya dari soal-soal terkait dengan integral tak tentu. Jadi ada beberapa rumus yang akan ditampilkan dan dari rumus itu akan diberikan beberapa contoh soal ya. Baik, untuk rumus-rumus utama saya akan berikan memakai warna merah ya. Terlalu besar. Oke, rumus pertama kita memahami ya, kalau ada integral dari fx dx, misalnya hasil integralnya ada fx ya, maka dia harus ada tambahan plus c nya karena memang tidak ada batasnya, jadi dia terlalu luas sehingga perlu ada tambahan konstanta. Rumus yang kedua adalah kalau saya punya U ditambah V diintegralkan terhadap X, maka ini kita bisa pisahkan gitu ya. Yang ketiga, kalau saya memiliki konstanta yang tidak ada hubungannya dengan X, maka konstanta ini bisa keluar. Dan terakhir adalah rumus utama dari integral kalau dia tunggal ya. Kalau saya punya U pangkat M diintegralkan terhadap U, maka prinsipnya adalah pangkatnya ditambah 1, kemudian ini pindah ke bawah, kemudian ditambah C. Rumus ini berlaku jika M nya tidak sama dengan min 1. Teman-teman, ini adalah rumus utamanya. Sebenarnya rumus utamanya yang ini ya intinya, tapi yang 1, 2, 3 mungkin rumus yang mengikuti. Kita masuk ke contoh-contoh soal. Saya akan menyampaikan beberapa soal dan jawabannya. Soal yang pertama, kalau misalnya saya punya X pangkat 6 diintegralkan terhadap X, maka prinsipnya kalau kita pakai rumus keempat, maka pangkatnya ditambah 1 itu ya, kemudian pindah ke bawah, yang di pangkat ini pindah ke bawah. Nah, karena ini dia tidak punya batas di sininya ya, maka tinggal ditambahin C. Pembahasan kenapa plus C sudah saya sampaikan di kelas ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami. Ini berarti X pangkat 7 per 7 ditambah C. Soal pertama begitu ya, sederhana sekali. Yang kedua kasusnya, misalnya saya punya integral dx per x pangkat 3. Kalau kita perhatikan soal ini ya, maka x pangkat 3 agar ini bisa lebih enak dilihat, kita pindahkan ke atas ya. Bagaimana caranya? Maka pindah ke atas, x ini menjadi pangkat negatif 3 dx. Integral sama dx nya tetap kita tulis ya, karena proses integralnya belum selesai. Ini hanya merubah x yang tadinya di bawah menjadi di atas, tetapi tidak merubah nilai. Kalau sudah begini, kita pakai prinsip tadi ya. Kalau dia tunggal berarti min 3 nya cukup ditambah 1, kemudian min 3 tambah 1 ini pindah ke bawah gitu ya. Jangan lupa proses integral ini sudah, berarti ya, artinya kalau proses integralnya sudah, maka integral yang ini dan dx yang ini hilang, digantikan dengan plus C kalau dia integral yang tidak tentu, sehingga kita dapatkan
sehingga kita dapatkan ini akan sama dengan sikap X pangkat min 2 dibagi dengan min 2 plus C. kita punya sesuatu. Maka ini kita kembalikan ke awal menjadi min 1/2. Kita pindahkan lagi X pangkat min 2 nya ke bawah menjadi X pangkat 2 plus C. Selesai. Masuk ke soal nomor 3. Ini kasus yang lain, misalnya adalah saya punya akar nih, akar Z, akar pangkat 3 dari Z diintegralkan terhadap Z. Cara yang mudahnya adalah kita akan sulit kalau kita bekerja dalam akar, maka kita lebih mudah kalau bekerja dalam eksponen atau pangkat ya. Sehingga ini bisa kita rubah bentuknya menjadi Z pangkat, ini kan pangkat 1 ya. Ini berarti Z pangkat 1/3 dz. Kalau sudah begini berarti prinsip integral kita pakai pangkatnya ditambah 1, yang bawah juga tambah 1 ya, ditambah 1 dua-duanya. Ini akan sama proses integralnya selesai, berarti kita tambahin plus C di sini. 1/3 tambah 1 maksudnya gimana? Berarti 1/3 ditambah, biar sama-sama per 3 kita buat 3/3 ya. Ini juga sama, 1/3 ditambah 3/3 plus C, maka akan sama dengan Z 4/3 dibagi 4/3 ya plus C. Nah ini agar lebih cantik 4/3 nya kita rubah menjadi 3/4 Z pangkat 4/3 plus C. Kenapa begitu? Ingat bahwa Z pangkat 4/3 ini seperti yang ini ya, ini seperti Z pangkat 4/3 dibagi dengan 4/3 atau sama dengan Z pangkat 4/3 dikali ya. Ingat pelajaran SD, tinggal dibalik saja berarti 3/4. Jadi kita dapatkan ini adalah hasil akhirnya. Soal nomor 4. Misalnya saya punya dx dibagi per 3 dari x pangkat 2. Apa yang kita lakukan? Seperti biasa kita rubah bentuk pangkatnya, bentuk akarnya menjadi bentuk eksponen teman-teman sekalian. Jadi ini kita bisa tulis menjadi integral X pangkat min ya, karena dia di bawah jadi min 2 dibagi 3 dx. Gimana cara integralnya? Seperti biasa tinggal ditambahkan dengan 1 tambah 1, langsung aja ya saya tuliskan 1 ini adalah 3/3, ini min 2/3 plus 3/3. Proses integral sudah kita lakukan, maka gambar cacing dan dx nya hilang, diganti dengan plus C sama dengan x pangkat 1/3 per 1/3 plus C. Atau kita bisa tulis ini menjadi kita pindahkan jadi 1/3 nya jadi 3x pangkat 1/3 plus C. Soal nomor 5 ini kita coba, kepencet. Kita coba kalau ada beberapa suku ya, misalnya 2x kuadrat min 5x plus 3 dx. Pada prinsipnya rumus yang nomor 4 ini bisa
bisa kita kerjakan kalau saat sukunya tunggal. Tapi kalau sukunya beberapa, maka kita bisa memisahkan menjadi beberapa bagian ya. Jadi ini kita bisa tuliskan 2x kuadrat dx dikurangi integral 5x dx tambah integral 3 dx. Maka ini sama dengan ini kita integralkan, berarti pangkat 2 nya menjadi 2 tambah 1 dibagi 2 tambah 1 ya, dikurangi 5x nya, berarti x kalau tidak ada angkanya berarti pangkat 1 ditambah 1 dibagi 1 tambah 1 ditambah 3. Kalau nggak ada x nya berarti x nya pangkat 0 ya, ditambah 1 per 0 tambah 1, jangan lupa ada tambah c nya, sama dengan 2x pangkat 3 per 3 dikurangi 5x pangkat 2 per 2 ditambah 3x per 1, nggak usah saya tulis ya. Oke, contoh yang lain yang agak rumit, misalnya nomor 6 ya, ada integral 1 min x akar x dx. Gimana nih caranya? Caranya adalah tentunya kita kalikan dulu ya. 1 kali akar x apa? Berarti akar x. Min x kali akar x berarti min x akar x. Ini dx. Nah, setelah itu kita konversi menjadi bentuk pecahan agar lebih mudah ya. Akar x berarti x pangkat setengah, x akar x berarti min. Ini kalau kita olah ya, kalau kita olah ini kan berarti x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Ingat kalau ada perkalian antar x dengan pangkat yang berbeda, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya ya. Sehingga jawabannya adalah x pangkat 1 ditambah setengah. Kalau tambah setengah berapa? 3 per 2 dx. Setelah itu tinggal kita integralkan, berarti x pangkat setengah ditambah 1 per setengah tambah 1 dikurangi x pangkat 3 per 2 ditambah 1 per 3 per 2 ditambah 1 ya. X ini kalau dijumlahkan berarti ini menjadi x pangkat 3 per 2 per 3 per 2 dikurangi x pangkat 5 per 2 per 5 per 2 sorry, ini sebenarnya saya ada yang keliru ini, karena tidak diintegralkan berarti jadi plus c ya. Ini juga plus c, maka kita dapat kesimpulan nilainya adalah x pangkat 3 per 2 seperti biasa, yang bawahnya tinggal kita balik saja, kurangi 2 per 5 x pangkat 5 per 2 plus c. Oke, terakhir mungkin untuk sesi ini, kalau ada nomor 7 soal seperti 3x plus 4 pangkat 2 dx diintegralkan. Nah teman-teman, rumus nomor 4 itu berlaku ya kalau dia tunggal. Jadi ada sesuatu yang tunggal dipangkatkan sesuatu. Pada nomor 7 ini tidak tunggal ya. Artinya sesuatu yang punya 2 suku dipangkat sesuatu. Artinya sukunya ada 2 nih, tidak tunggal ya. Dalam hal ini kita tidak bisa langsung memakai saya tulis ya, tidak bisa langsung menulis seperti ini ya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena
tadi syaratnya adalah kalau mau memakai kaidah tadi, dia sukunya yang ada di dalam pangkat itu harus satu buah saja. Lebih dari satu suku maka tidak berlaku. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kita harus menguraikan dulu kira-kira 3x plus 4 kuadrat itu berapa. Ingat kalau bentuk A plus B kuadrat itu sama dengan A plus B dikalikan A plus B ya, sama dengan A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Nanti gimana? Nanti 3x kuadrat ditambah 2AB berarti 2 dikalikan 3x dikalikan 4 ditambah 4 kuadrat. Proses integralnya sudah selesai belum ya, berarti ini integral lagi, jangan lupa pakai kurung dx. Setelah itu baru kita memahami bahwa ini berarti integral dari 9x kuadrat plus 24x ya ditambah dengan 16 dx. Setelah ini kita bisa integralkan satu-satu ya, kita dapatkan berarti hasilnya adalah 9x pangkat 3 per 3 ditambah 24x pangkat 2 per 2 tambah 16x plus c, atau hasilnya adalah 3x pangkat 3 plus 12x kuadrat plus 16x plus c ya. Demikian untuk beberapa contoh soal dari 4 rumus pertama menggunakan basis yang paling dasar. Sampai jumpa di contoh-contoh soal selanjutnya.